Di dalam laboratorium ini kita akan belajar dan mengenal alat-alat yang berhubungan dengan jaringan internet. Kabel UTP berfungsi menghubungkan komputer dengan komputer lainnya agar terhubung dengan jaringan. Bisa juga antar komputer dengan perangkat jaringan lainnya seperti router, switch, atau access point. Access point berfungsi untuk memancarkan sinyal wireless sehingga kita dapat terkoneksi ke dalam internet tanpa menggunakan kabel. Router merupakan alat yang berfungsi menghubungkan jaringan internet dengan jaringan lokal seperti sekolah, rumah, dan kantor kita sehingga kita bisa mengakses internet kapan saja. Router ini nantinya akan terhubung dengan access point sehingga kita bisa internetan menggunakan WiFi. Gambar yang ada di tembok ini adalah perumpamaan bagaimana HP kita, laptop kita, tablet bisa mengakses YouTube ya. Jadi ini adalah server YouTube yang bertugas melayani permintaan akses dari laptop, dari smartphone atau dari tablet kita melalui internet. Jadi ketika laptop, smartphone, tablet mengirimkan permintaan mengakses YouTube, maka server ini yang akan memberikan feedback atau balasan. Ketika tablet ini mengakses server YouTube, maka server ini akan mengirimkan pesan balik sehingga kita dapat menikmati konten YouTube yang kita inginkan melewati internet. Jadi awan ini adalah perumpamaan dari jaringan internet di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Sehat. Sudah sarapan belum? Sudah. Hari ini Bu Sofa mau nanya, sebelum tadi murajaah, kalian ngapain aja aktivitasnya? Belajar. Nonton YouTube. Belajar. Angkat tangan. Oke, hari ini Bu Sofa akan menjelaskan tentang internet. Gimana cara kerja internet, gimana proses internet bisa hadir di kehidupan kita. Oke, jadi teman-teman, ada yang belum tahu nggak internet itu apa? Oke, coba. Jaringan. Oh iya, bagus. Siapa tadi yang bilang itu salah satu definisi dari internet? Boleh jaringan. Terus ada yang ini lagi nggak? Ada yang tahu nggak apa itu internet? Selain jaringan. Jadi teman-teman, ternyata internet itu adalah suatu singkatan. Oke. Internet itu adalah singkatan dari, coba dilihat ya di slide-nya Bu Sofa, di paling atas. Nah, internet itu adalah singkatan dari Internet Network. Jadi itu adalah singkatan dalam bahasa Inggris ya. Jadi artinya interconnected itu terkoneksi, network itu jaringan. Tadi siapa yang bilang jaringan? 100. Nah, itu ya. Jadi interconnected network adalah jaringan yang terkoneksi satu sama lain di seluruh mana? Dunia. Nah, ya, jadi di gambar yang Bu Safa share itu, nah ini adalah peta ya, peta dunia. Nah, internet itu yang menghubungkan kita dengan komputer-komputer, dengan HP di seluruh dunia. Nah, dengan internet tadi itu apa saja aplikasi yang bisa kita akses menggunakan internet? Yang pertama ini ada Facebook. Ya, siapa yang punya Facebook di sini? Banyak ya. Nah, terus ada YouTube juga.
Gitu. Kalau kita nggak terkoneksi sama internet ya sama aja ya, tapi kita nggak bisa gitu. Yang biasa kita gunakan sehari-hari kalau kita mau bercakap-cakap dengan teman, dengan orang tua, dengan guru, yaitu apa yang lambang di sini? Lambang WhatsApp. Kita, HP kita, kalau kita nggak punya koneksi internet, ya nggak bisa terkirim ya pesan kita ke teman kita, ke saudara kita. Nah, itulah salah satu kegunaan dari internet. Oke, jadi jelas ya, internet itu adalah singkatan dari interconnected network, jadi jaringan yang terkoneksi satu sama lain di seluruh dunia. Jadi mulai dari Amerika, Eropa, Australia, semuanya itu terkoneksi satu jaringan, yaitu internet. Sampai sini ada yang belum paham? Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Jadi ini ya anak-anak ya, jadi bisa dilihat ini di gambar ini ya, bumi. Nah, jadi ini orang dari Amerika, orang dari Australia, ini saling terhubung. Nah, internet. Ya. Nah, ini misalkan ini ya, ini ada komputer. Nah, nyambung ke komputer yang ada di Amerika, nyambung ke komputer yang ada di Saudi Arabia. Nah, ini juga semua terhubung. Nah, sebenarnya bukan komputer aja yang terhubung, tapi HP kita, lalu tablet kita, itu semuanya terhubung. Begitu. Ya, bagaimana cara kerja dari internet. Oke, jadi teman-teman, di video ini Bu Safa akan menjelaskan. Jadi, orang yang berambut coklat ini ingin mengirimkan video atau email ke orang yang berambut kuning sebelah kanan. Nah, coba dilihat, di tengah-tengah itu ada robot, teman-teman. Nah, robot ini yang namanya internet. Jadi, syarat untuk dua komputer ini bisa bertukar pesan itu adalah terhubung dengan internet. Coba dilihat ya. Nah, coba lah ini ditarik kabel. Nah, baru kedua komputer ini bisa terhubung dengan bantuan internet. Coba Bu Sofa, ini sekali lagi ya. Nah, coba kedua orang ini sedang mengirim pesan WA. Nah, coba lah. Nah, robotnya ini ngambil kabel, lalu sebelahnya juga diambil kabel, baru dihubungkan dengan internet. Nah, baru kedua komputer ini bisa bertukar informasi, bisa bercakap-cakap, bisa mengirim video, bisa mengirim pesan, mengirim gambar. Seperti itu. Terus, Bu Sofa akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja dari internet itu. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu kalau internet itu sudah ditemukan di tahun 1974? Nah, tahun 1974 sudah lahir belum ya kalian? Belum ya? Belum ya? Belum lahir. Sofa juga belum lahir tahun 1974. Jadi internet itu bukan teknologi baru ya teman-teman, bukan teknologi yang baru. Teknologi ini sudah ditemukan sangat lama, itu di tahun 1974. Nah, asal-usulnya gimana? Sama aja, jadi asal-usulnya ada dua komputer yang bercakap-cakap. Lalu dari dua komputer itu berkembang jadi 3 komputer, 4 komputer, 5 komputer, 100 komputer, sampai jutaan komputer di dunia. Jadi sampai saat ini sekitar berapa miliar ini ya komputer HP yang sudah terkoneksi. Nah, jadi dari 2, 3, 100, 200 sampai jutaan itu yang bisa kita sebut dengan internet sekarang ini. Jadi kalau yang dulu tahun 1974 internetnya hanya berlangsung di 2 komputer, teman-teman. Jadi berkembang jadi 3, jadi 100 sampai tahun 2021 ini jutaan komputer, HP, dan semua gadget sudah terkoneksi ke internet. Begitu. Nah, gimana sih caranya? Misalkan saya pengen WA sama Bu Zulfa.
caranya gimana kok bisa pesan saya nyampe sampai ke HP-nya Bu Zulfa. Nah, akan kita cari tahu teman-teman ya. Di sini sudah Ibu Bu Sofa share ya video tentang cara kerjanya. Coba saya play, coba diperhatikan. Nah, ini ya. Ini adalah permisalan ketika kita mengirim pesan gambar dan video. Nah, ini internetnya. Nah, yang kita tahu ya, gambar, video itu kan sebenarnya jumlahnya itu sangat besar. Jadi sama internet ini dipotong-potong biar muat di jaringan WiFi kalian. Coba. Nah, ini ya. Nah, si robotnya ini motong-motong data kalian, data yang berisi data percakapan, data pesan, data video, data gambar. Nah, ini semua dipotong-potong. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini ada gambar. Ini ada yang tahu, ini kayak Pak Pos ya, kayak Pak Pos. Nah, kalau kita ngirim paket, teman-teman. Kalau kita ngirim paket, kita kan harus mencantumkan alamat penerima ya. Ya enggak? Iya. Alamat kita juga. Ya. Alamat kita juga. Jadi syarat terjadinya komunikasi itu adalah pengirim sama penerima. Jadi harus ada alamat yang mengirim dan menerima. Kalau kita nulis surat kan gitu ya. Jadi kita kirim nama saya siapa, alamatnya mana, dan yang penerimanya juga. Penerimanya itu harus jelas alamatnya gimana biar paketnya nggak nyasar. Nah, gimana kalau kita ngirim paket tapi nggak ada alamatnya? Kan juga bingung ya Pak Posnya ya. Lah ini dikirim kemana? Nggak ada alamat penerimanya. Terus alamatnya juga jelas, misalkan Jalan Brawijaya nomor 20. Nah, seperti itu teman-teman, sama prinsipnya seperti kita kalau mengirim pesan ke teman kita harus jelas siapa penerimanya. Seperti itu. Coba kita lihat lagi videonya. Nah, Pak Pos ini dalam video ini namanya router. Jadi ada alat yang bertugas untuk mengirim dan menerima pesan yang kita kirimkan. Namanya router. Nah, bacanya router ya. Ini kan tulisannya ROUTER, router. Nah, jadi router ini yang sebagai Pak Posnya, teman-teman. Yang bertugas mengambil paket dan mengirimkan paket. Sudah ya. Nah, coba ini ya. Di sini kita lihat ada 2 komputer. Nah, ini lah. Coba. Nah, ini kan ada putih-putih ini ya. Ini mengilustrasikan bahwa pesan kita telah dikirim oleh router dari komputer kita ke router. Nah, oke. Lalu ini baru berpindah ke router sebelahnya dan baru diterima oleh. Cepat terus. Bentar, maaf ya, saya ulang lagi. Oke, ini ya. Nah, ini ya, Pak Posnya menerima data kita, pesan kita. Halo, nah ini baru diterima, pecah-pecah. Habis itu ditaruh tas. Nah, itu sama Pak routernya dibaca alamatnya mana, yang mau dikirimi siapa. Nah, ini ya. Nah, ini. Kelihatan nggak animasinya jalan? Kelihatan. Ya? Jelas ya? Kelihatan. Komputer. Kelihatan. Pak Pos. Kelihatan. Pak Pos pengirim. Bu. Dan Pak Pos penerima. Jadi datanya. Kelihatan, Bu. Jadi pesan kita dikirimkan. Oke. Itu ya. Oke, kita balik lagi. Jadi sudah jelas ya, kalau kita mengirim pesan ke seseorang, itu sama aja kalau kita mengirim paket. Jadi harus ada pengirim dan penerima, harus ada alamat pengirim dan alamat penerima. Nah, teman-teman, kalian di rumah kalau internetan pakai WiFi ya, atau pakai kabel? WiFi. 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 Ngomong lah.
Wifi. Connect ke wifi rumah. Nah, berarti koneksi kita itu menggunakan tanpa kabel ya, jadi menggunakan jaringan elektromagnetik. Jadi nggak usah pakai kabel, kita sudah bisa berkoneksi dengan internet. Tetapi ada juga kalau kita harus mengkoneksikan HP kita menggunakan kabel juga bisa. Jadi koneksi internet itu ada dua teman-teman. Yang pertama yaitu menggunakan kabel, yang kedua yaitu tanpa kabel atau bisa disingkat wired itu kabel atau wireless tanpa kabel. Jadi bisa kita lihat teman-teman di gambar paling atas itu adalah koneksi menggunakan kabel. Kelihatan ya ada tangan, lalu ada memegang kabel. Nah seperti ini kabelnya teman-teman yang di sofa bawa seperti ini kabelnya. Kelihatan nggak? Di sana Kelihatan. Nanti dilihat ya di wifi kelihatan. seperti ini teman-teman. Coba nanti dicek ya habis kita zoom. Coba nanti lihat. Yang menyala kabel yang terhubung ke pesawat itu seperti ini. Nah, selain kabel ada juga koneksi yang tanpa kabel. Kita sebutnya wireless. Nah, seperti itu. Wireless. Coba boleh ditulis teman-teman biar nggak lupa, dicatat. Kalau koneksi yang menggunakan kabel itu namanya wired. Kalau koneksi yang tanpa kabel menggunakan Wire. Coba ditonton gambar pojok kiri bawah. Nah ini ya, coba dilihat ini gambar apa? Kelihatan nggak? Saya besarkan ya. Saya besarkan biar kelihatan. Oke. Mesin cuci. Kulkas. Nah, teman-teman lihat ini tanda-tanda biru garis-garis. Ini menandakan seluruh alat kulkas, mesin cuci, TV, kamera, printer itu terhubung menggunakan koneksi wireless tanpa kabel atau yang bisa kita sebut ini wifi ya. Nah ini adalah teknologi yang bisa memungkinkan terkoneksi internet tanpa menggunakan kabel. Jadi kita bisa ini teman-teman kabel. Mesin cucinya di lantai 1. Nah, kita ada di loteng. Nah, kita malas ke bawah. Kita bisa mengatur mesin cucinya agar berhenti tanpa memencet tombol berhenti. Tanpa kita harus ke bawah, terus mencet tombol mesin cucinya di-off-kan, dimatikan. Nah, dengan bantuan internet, teman-teman, kita bisa mematikan AC, kita bisa mematikan mesin cuci tanpa kita harus nyamperin si kulkas tersebut. Nah, keren kan? Keren. Ya, nah, seperti itu teman-teman hebatnya dari internet. Oke, ini kabel yang tadi Bu Sofa pegang ya, namanya kabel UTP, kabel UTP atau bisa disebut kabel UTP. Nah ini kabel koneksi jaringan. Coba dicatat ya, ini adalah salah satu alat-alat yang terhubung dalam internet, yang mendukung internet. Satu adalah kabel UTP. Yang tadi Bu Sofa pegang. Nah ini ya, kabel UTP. Seperti ini teman-teman. Nah, kabel UTP. UTP, kalau bahasa Inggrisnya disebut UTP ya. UTP, ditulis UTP. Ya. Oke ya, ini ya, coba lihat kamera Bu Sofa ini. Nah, seperti ini kabelnya. Nah, Bu, ini biasanya dipasang di mana sih? Kok saya nggak pernah tahu. Saya taunya buka laptop langsung terkoneksi ke WiFi. Nah, komputer atau laptop WiFi.
Ya, jadi nyoloknya di sini teman-teman. Nah ini laptop kita, nah kabel UTP-nya ditancapkan di sebelah sini, lubang yang sebelah sini. Nah, kalau nanti buka laptop ya, coba periksa lubangnya. Ini bisa dimasukkan kabel UTP. Nanti bisa kita terkoneksi dengan internet juga selain wireless. Misalnya wireless kita mati, nah bisa kita pakai kabel untuk tetap koneksi ke internet begitu. Ya. Oke, jadi teman-teman, jadi sudah kita tahu ya kalau manfaat internet itu sangat banyak. Salah satunya ini sekarang kita bisa tetap belajar walaupun kita terpisah ya, walaupun kita berada di rumah masing-masing, kita tetap bisa dapat ilmu, kita bisa mengaji. Nah, kita tetap bisa belajar online menggunakan internet. Selain itu teman-teman, dengan internet kita bisa berkomunikasi dengan sahabat yang jauh atau keluarga yang jauh. Misal kita punya keluarga di Amerika, nah kita bisa tetap teleponan, kita bisa tetap WhatsAppan tanpa jarak ya, tanpa memikirkan jarak yang sangat jauh. Nah, gitu. Oh, teman, manfaat yang lain dari internet tadi apa? Kita bisa memiliki banyak teman. Oh iya, teman-teman tadi kan saya sudah menyinggung ya, ada yang punya Facebook, ada yang punya Instagram, Twitter, ada nggak? Atau semua punya ini teman-teman? Punya HP ku nggak ada, Bu. Cuma WhatsApp aja, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Nggak ada. Nah, lalu yang terakhir teman-teman, kita bisa refreshing dengan bermain game online, lihat YouTube, dan sejenisnya. Nah, itu buat ini ya, buat hiburan aja. Nggak boleh lama-lama ya lihat YouTube, main game online. Nah, itu hanya untuk refreshing saja, begitu. Nah, teman-teman, selain punya banyak manfaat ya, internet ini juga banyak sekali kekurangannya. Ayo, siapa yang tahu kekurangan internet apa? Oh ya, misalkan kita buka YouTube, nah kita buka YouTube terus-terusan, jadi kita jadi lupa waktu teman-teman, jadi kita nggak ini lupa kalau ada adzan, nggak sholat. Nah itu salah satu kekurangannya ya, jadi kita terlalu sering buka internet, jadi kita lupa waktu. Nah, jadi harus dibatasi ya teman-teman kalau kita koneksi ke internet. Nah, nomor 2, membuat mata menjadi lelah karena kita kebanyakan lihat laptop, lihat HP, jadi mata kita jadi lelah. Jadi jangan banyak-banyak menatap layar HP sama laptop ya, biar mata kita tetap terjaga, biar kita nggak pakai kacamata kayak Bu Sofa. Bu Sofa ini dulu kebanyakan lihat TV, teman-teman. Jangan dicontoh ya. Nah, jadi enak teman-teman kalau mata kita masih sehat, nggak pakai kacamata gitu. Nah, terus gimana caranya? Kita lanjut ke bab terakhir ya, teman-teman. Bagaimana kita berinternet dengan sehat dan aman. Jadi teman-teman tahu ya kalau kita lihat berita, ini banyak sekali penyalahgunaan internet. Salah satunya yaitu ini teman-teman, data kita diambil. Biar data kita nggak diambil, jangan pernah memposting informasi pribadi di internet. Di WhatsApp misalkan statusnya, jangan jangan ngasih alamat lengkap, nama orang tua. Nah, jangan gampang memberi informasi pribadi teman-teman. Jadi nanti bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi cukup informasi nama lengkap, orang tua, nomor HP itu disimpan saja. Jangan dipublis ke internet. Jangan dipasang di status, misalkan statusnya aku sendirian di rumah. Nah, jangan teman-teman ya, itu adalah bahaya, bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi kalau kita posting-posting yang bermanfaat saja, misalkan tentang pengetahuan, tentang ngaji, tentang materi pelajaran yang diajarkan oleh bu guru. Jadi jangan sekali-sekali memposting informasi yang sifatnya pribadi ya, begitu. Jadi begitu ya teman-teman ya, sudah tahu ya. Sekarang Bu Sofak mau kasih pertanyaan, apa
kepanjangan dari internet? Terus tepuk tangan, pinter semua ya teman-teman ya. Oke, satu lagi pertanyaan. Tadi Bu Sofa muter video. Nah, videonya ada Pak Pos yang bertugas mengirim dan menerima foto dan data kita ketika dikirim ke internet. Apa nama dari Pak Pos tersebut? Namanya siapa? Oh iya, namanya Pak Router. Betul, alatnya namanya router. Ya. Kamu pintar sekali. Jadi teman-teman berarti ini ya menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Sofa. Oh ya, oke teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, Bu Sofa akhiri ya. Sebelumnya kita foto dulu ya teman-teman ya. Sudah. Oke, terima kasih. Mau saya kembalikan ke Bu Sofa bentar ya. 2, 3. Oke anak-anak. Terima kasih ya sudah sempat untuk mengikuti kelas hari ini. Bu Sofa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.